Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Khairiah, NIM 211210027, mata kuliah pengantar teknologi informasi, kelas MD 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar teknologi informasi. Pertama-tama, pengertian teknologi informasi. Ada dua macam, yaitu secara umum dan menurut para ahli. Secara umum adalah teknologi informasi adalah istilah umum untuk setiap teknologi yang membantu orang yang membuat, memodifikasi, menyimpan, berkomunikasi, dan menyebarkan informasi. Dan menurut para ahli, di sini saya sebutkan 4 macam, tetapi masih banyak yang lainnya. Saya sebutkan salah satunya, yaitu menurut Haq dan Ken, yaitu teknologi informasi adalah satu set alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Menurut Martin, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, hardware, dan software yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Dan menurut MC Keon, teknologi merujuk pada segala bentuk teknologi yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Menurut Keon, teknologi informasi adalah salah satu alat yang digunakan oleh para manajer untuk mengatasi perubahan yang terjadi. Dalam hal ini, perubahan yang dimaksud adalah perubahan informasi yang telah diolah dan dibuat sebelumnya dalam penyimpanan komputer. Selanjutnya, sejarah teknologi informasi. Pada masa prasejarah, sebelum sampai 3000 sebelum Masehi. Pada masa ini, mereka melakukan pengidentifikasi benda yang ada di sekitar lingkungan mereka tinggal dan mewakilinya dengan bentuk-bentuk yang kemudian mereka lukis pada dinding gua tempat mereka tinggal. Karena kemampuan mereka dalam berbahasa hanya sekitar pada bentuk suara, dengusan, dan isyarat tangan sebagai bentuk awal komunikasi mereka pada masa itu. Pada masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai 1400-an Masehi, pada tahun 3000 sebelum Masehi, untuk pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dengan piktograf sebagai umum. Huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi yang berbeda, sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Pada 2009 sebelum Masehi, penggunaan huruf hieroglif pada bangsa Mesir kuno. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda, yang ketika digabungkan menjadi satu akan mempunyai cara pengucapan dan arti yang berbeda. Bentuk dan tulisan hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Pada tahun 500 sebelum Masehi, menggunakan serat papirus digunakan sebagai kertas. Ini menjadi media menulis atau media informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang digunakan sebelumnya. Pada masa 105 sebelum Masehi, bangsa Cina menemukan kertas. Kertas ini adalah kertas yang kita kenal sampai sekarang. Kertas yang dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, kemudian disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemu ini juga memungkinkan sistemnya. Pada masa modern, dari tahun 1400 Masehi sampai dengan sekarang. Pada tahun 1455, mesin yang dicetak menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi yang bisa diganti-ganti dalam bingkai terbuat dari kayu yang dikembangkan untuk yang pertama kali oleh Johann Gutenberg. Pada tahun 1830, Augusta Lady Brown menulis program komputer yang pertama kali di dunia bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analitikalnya yang didesain mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dengan sebuah kartu. Pada tahun 1837,
Samuel Morse mengembangkan telegraf. Dan bahasa kode Morse pada Sir William Cort and Sir Charles Wheatstone yang dikirim secara elektronik antara dua tempat yang berjauhan melalui kabel yang dihubungkan kedua tempat tersebut. Pada tahun 1899, dipergunakan sistem penyimpanan dalam tape atau pita magnetis yang pertama. Pada tahun 1923, Dworkin menciptakan tabung tipih yang pertama kali. Pada tahun 1940, pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi pada masa Perang Dunia Kedua yang dipergunakan untuk kepentingan pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen militer yang disimpan dalam bentuk magnetic tape. Pada tahun 1945, Vannevar Bush mengembangkan sistem pengkodean menggunakan hypertext. Pada tahun 1946, komputer digital pertama di dunia, ENIAC 1 dikembangkan. Pada tahun 1948, para peneliti di Bell Telephone mengembangkan transistor. Pada tahun 1957, yang pertama, Jan Horney mengembangkan transistor planar. Kemudian, USSR Rusia pada saat itu meluncurkan Sputnik sebagai satelit bumi buatan pertama yang bertugas sebagai mata-mata. Pada tahun 1962, Rand Paul Baran dari perusahaan Rand ditugaskan untuk mengembangkan suatu sistem jaringan desentralisasi yang mampu mengendalikan sistem pendoman dan peluncuran peluru kendali dalam perang nuklir. Pada tahun 1969, sistem jaringan yang pertama dibentuk dengan menghubungkan 4 nodes atau titik antara University of California, SRI atau Stanford, Universitas California of Santa Barbara, dan University of Utah dengan kekuatan 50 kbps. Pada tahun 1972, Ray Tomlinson menciptakan program email yang pertama. Pada tahun 1973 sampai 1990, istilah internet diperkenalkan dalam sebuah pad mengenai TCP atau IP. Kemudian dilakukan pengembangan sebuah protokol jaringan yang kemudian dikenal dengan nama TCP atau IP yang dikembangkan oleh grup dari DARPA. Pada tahun 1981, National Science Foundation mengembangkan backbone yang disebut dengan GSNIT dengan kapasitas 56 kbps untuk setiap institusi dalam pemerintahan. Kemudian pada tahun 1986, IETF mengembangkan sebuah server yang berfungsi sebagai alat koordinasi di antaranya. Ada DARPA, ARPANET, DDNN, dan Internet Gateway. Pada tahun 1991 sampai sekarang, diawali dengan pada tahun 1992, pembentukan komunitas internet dan diperkenalkan dengan istilah World Wide Web oleh CERN. Pada tahun 1993, NSF membentuk Internik untuk menyediakan jasa pelayanan internet menyangkut direktori dan penyimpanan data serta database, jasa registrasi, dan jasa informasi. Pada tahun 1994, pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai merambah ke dalam segala segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Pada tahun 1995, perusahaan umum mulai diperkenankan menjadi provider dengan membeli jaringan di backbone. Angka ini memulai pengembangan teknologi informasi, khususnya internet, dan penelitian-penelitian untuk mengembangkan sistem dan alat yang lebih canggih. Kemudian, teknologi informasi juga mempunyai dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Kita akan menjelaskan pertama, yaitu dampak positif. Nah, dampak positif yang pertama yaitu 1. Internet sebagai media komunikasi.
merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan, di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Kedua, media pertukaran data dengan menggunakan email, newsgroup, dan www atau World Wide dan Web. Yang ketiga, media untuk mencari informasi atau data. Pengembangan internet yang pesat menjadikan www sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Kemudian yang keempat, kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi. Yang kelima, bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lainnya. Yang keenam, kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan, sehingga tidak perlu pergi menuju ke tempat penawaran atau penjualan. Di sini juga ada dampak negatifnya, yaitu pertama, pornografi. Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Untuk mengantisipasinya, hal ini para produsen atau pembuat browser melengkapi program mereka dengan kemampuan untuk memilih jenis konten yang dapat diakses. Kemudian, violence and gore. Kekejaman dan kesadisan juga banyak ditampilkan. Karena segi bisnis dan isi pada dunia internet tidak terbatas, maka para pemilik situs menggunakan segala macam cara agar dapat menjual situs mereka. Salah satunya dengan menampilkan hal-hal yang bersifat tabu. Kemudian yang ketiga, penipuan. Hal ini memang merajalela di bidang manapun. Internet pun tidak luput dari serangan penipu. Cara yang terbaik adalah tidak menghindarkan hal ini atau mengkonfirmasikan informasi yang Anda dapatkan pada penyedia informasi tersebut. Kemudian yang keempat, carding. Karena sifatnya yang real time atau langsung, cara belanja dengan menggunakan kartu kredit adalah cara yang paling banyak digunakan dalam dunia internet. Para penjahat internet pun paling banyak melakukan kejahatan dalam bidang. Dengan sifat yang terbuka, para penjahat mampu mendeteksi adanya transaksi yang menggunakan kartu kredit online dan mencatat kode kartu yang digunakan. Untuk selanjutnya, mereka menggunakan data mereka yang dapatkan untuk kepentingan kejahatan mereka. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.